Lah kalau sama Allah saja iblis itu nekatnya seperti itu. Lah kira-kira sama kita seperti apa? Makanya jangan merasa aman dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Jangan pernah merasa aman dari bala tentaranya iblis, dari tipu dayanya. Walaupun wujudnya baik. Seperti itu. Malam ini saya akan menerangkan salah satu dari sekian banyak ilmu yang saya peroleh dari guru kita semua, orang tua kita, Abuya Kiai Haji Miftahul Akhyar. Semoga Allah panjangkan umurnya dalam segala kebaikan, kenikmatan, kemudahan, kebahagiaan, ketaatan. Amin. Allahumma amin. Beliau itu punya kajian kitab Al-Hikam dan hari ini sampai pada pertemuan yang ke-145. Tapi kalau saya lihat multimedianya beliau, yang lihat kok enggak banyak. Sementara isinya mutiara ilmu yang luar biasa. Nah begitu loh kadang-kadang itu ya, bukan kadang-kadang, seringkali. Orang-orang yang luar biasa itu tersembunyi. Yang biasa-biasa seperti saya ini terkenal. Ya, yang seperti saya ini biasa-biasa terkenal. Tapi ada orang-orang yang luar biasa tersembunyi. Ilmunya yang paham hanya yang paham. La ya'riful jauharah ilal jauhari. Enggak tahu permata kecuali ahli permata. Jadi ada ilmu-ilmunya orang-orang soleh, ulama-ulama besar itu. Sayang kalau tidak disampaikan lagi dan tidak diajarkan karena ilmunya luar biasa. Contohnya ini, satu ini saja. Insya Allah karena saya barusan selesai nyopir dari kilometer 720 sekian sampai depan UNS itu ada pertigaan, berhenti di situ, lanjut naik motor. Ya biar nyampe sininya cepat. Naik motor ambil wudhu, terus duduk di sini mau sharing ilmu. Ya mau sharing ilmu. Nah ini judulnya saya kasih judul sendiri tentang licik dan pintarnya iblis. Licik dan pintarnya iblis. Ini bisa nanti dicek di kajiannya Abuya Miftahul Akhyar Jumat yang lalu, pertemuan 144. Nanti ada di dalam situ penjelasan yang lebih luas. Saya cuma ambil bagian ini saja. Faedah ya. Mudah-mudahan manfaat buat saya dan antum semua serta seluruh umat Islam dimanapun berada dan kapanpun berada. Amin. Allahumma amin. Iblis itu ketika dilaknat, dimurkai Allah, enggak mungkin dapat rahmatnya Allah, diusir dari rahmatnya Allah Ta'ala. Iblis mengajukan permohonan pada Allah Ta'ala. Kalau bahasa kita iblis berdoa. Ya iblis berdoa, minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua permintaan makhluk kepada Allah itu disebut doa. Walaupun yang minta itu iblis, namanya tetap doa. Di surat Al-Hijr, ayat yang ke-36, sebelumnya kalau kita baca ayat 33 ya, dari mulai ayat 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, ya 41, 42, ini asyik. Surat Al-Hijr mulai ayat yang ke-32. Coba kita baca sedikit saja. Qala ya iblisu malaka alla takuna ma'as sajidin. Dia Allah mewahyukan, wahai iblis, apa sebabnya kamu tidak ikut sujud bersama mereka? Para malaikat yang sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Qala, maka iblis menjawab, qala lam akun li asjuda li basyarin khalaqtahu min salsalin min hama'in masnun.
Iblis berkata, aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakannya dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Maka Allah pun mewahyukan, qala fakhruj minha fa innaka rajim. Dia Allah mewahyukan, kalau begitu keluarlah dari surga karena sungguhnya kamu terkutuk. Ayat yang ke-35, wa inna 'alaikal la'nata ila yaumiddin, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Jadi selama-lamanya dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian iblis berdoa. Ayat 35 surat Al-Hijr. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya, iblis berkata, duhai Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan. Jadi iblis minta penangguhan, penahanan. Ya, penangguhan siksa. Jangan siksa sekarang, tolong ditangguhkan. Ya, izinkan saya hidup sampai hari kebangkitan. Ini loh liciknya iblis. Ya, liciknya iblis. Jadi iblis tidak mau mati. Iblis tidak mau mati. Karena hari kebangkitan itu hari dimulainya kehidupan kembali. Sebelumnya hari apa? Sebelum hari kebangkitan namanya? Hari kiamat. Kiamat semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, iblis pinter. Pinter tapi licik ya. Ya, pinter tapi licik. Karena iblis paham nanti kiamat semua mati, maka iblis tidak mau mati. Ya, iblis tidak mau mati. Karena itu iblis minta, tolong tangguhkan penyiksaan saya sampai nanti hari kebangkitan. Artinya hidupkan saya terus ya Allah sampai hari kebangkitan. Kalau doa iblis ini dikabulkan oleh Allah Ta'ala sesuai maunya iblis, maka iblis tidak mati. Yang lain mati, nanti iblis tidak mati. Tapi jangan lupa, ini iblis enggak berhadapan dengan saya atau Anda, kita-kita. Ya, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kelicikan yang paling licik, yang paling tersembunyi. Allah Maha tahu. Allah Maha mengerti. Coba kalau jenengan sama saya enggak diterangkan sama Kiai Miftahul Akhyar, enggak paham. Ini saya jadi paham begini karena dapat ilmu dari Kiai Miftahul Akhyar. Betapa liciknya iblis. Ya, betapa liciknya iblis. Enggak mau mati, minta hidup sampai hari kebangkitan. Maka Allah Ta'ala menjawab, qala fa innaka minal munzarin. Allah mewahyukan, baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan, koma. Ya, diberi penangguhan. Tapi tidak seperti yang kamu mau. Kamu maunya kan sampai hari kebangkitan. Allah memberi jawaban yang mematahkan keinginan iblis tersebut dengan kalimat Allah, ila yaumil waqtil ma'lum, sampai hari yang telah ditentukan. Ya, sampai kiamat saja. Kiamat kamu ya ikut mati. Enggak boleh kamu hidup sampai hari kebangkitan. Kamu kiamat seperti yang lain, mati dulu. Semuanya mati. Nah, kita lihat ini. Sama Allah Ta'ala saja iblis itu berusaha ngakali Gusti Allah. Sama Allah Ta'ala saja iblis itu berusaha untuk menyiasati agar Allah itu enggak ngerti begitu ya. Agar Allah itu bisa dikerjain sama iblis itu. Berusaha seperti itu sama Allah kan. Nekat atau super nekat ya. Super nekat luar biasa. Nah, kalau sama Allah saja iblis itu nekatnya seperti itu. Lah kira-kira sama kita seperti apa? Makanya jangan merasa aman dari tipu daya iblis dan bala tentaranya. Jangan pernah merasa aman dari bala tentaranya iblis, dari tipu dayanya. Walaupun wujudnya baik. Tadi itu permintaannya iblis baik atau enggak baik itu? Baik. Minta dia panjang umur gitu kan ya Pak? Baik. Bukan permintaan yang jelek. Tapi di dalamnya terselubung upaya untuk menghindari kematian.
Yang mana Allah sudah menetapkan semua pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iblis gak mau. Nah makanya kita ini harus hati-hati gimana caranya biar kita tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Maka iblis sudah berjanji di dalam surat Al-Hijr ayat 39. Qala rabbi bima aghwaytani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Ia berkata, iblis, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Janjinya iblis. Kejahatan itu sama iblis akan dihias sedemikian rupa, jadinya indah. Ini yang ngomong siapa ini? Iblis. Diabadikan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Makanya, kalau kita nggak punya ilmu, nggak ngerti. Mana tipu daya iblis. Kelihatannya ngomongnya bagus. Ternyata itu yang ngomong iblis. Na'udzubillah min dzalik. Kelihatannya omongannya indah. Ya. Tapi ternyata yang ngomong iblis. Lewat kaki tangannya. Karena iblis akan menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk menyesatkan manusia. La ughwiyannahum ajma'in, janji iblis, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi iblis paham, ada sekelompok orang yang tidak bisa disesatkan oleh iblis. Iblisnya takut kalau berhadapan dengan mereka. Makanya diumumkan dulu sama iblis, illa, kecuali ya Allah, hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, Allahumma amin. Ini hamba-hamba yang terpilih tidak bisa disesatkan oleh iblis. Nah bagaimana caranya biar kita masuk dalam kelompok hamba-hamba yang terpilih? Ya al-ilm, cari ilmu. Karena iblis itu tersungkur gara-gara gak mau menghargai ilmu. Iblis itu terlaknat gara-gara tidak mau menghargai ilmu. Nabi Adam alaihissalam itu mendapatkan kemuliaan, iblis, malaikat semua suruh sujud pada Nabi Adam karena Nabi Adam punya ilmu. Malaikat disuruh nyebutkan nama-nama benda yang ada saat itu, malaikat nyerah, enggak tahu. Nabi Adam alaihissalam diperintah sama Allah Ta'ala, tiba-tiba tahu. Maka disuruh sujud semua kepada Nabi Adam alaihissalam. Iblis enggak mau. Ya, enggak mau. Gak mau sujud kepada manusia yang diberi kemuliaan ilmu. Makanya kalau kita mau selamat dari tipu daya iblis, syarat nomor satu apa? Punya ilmu. Cari ilmu. Gak ada makom, gak ada pangkat, gak ada derajat, gak ada sesuatu yang lebih mulia daripada ilmu. Ilmu ini adalah sesuatu yang paling hebat. Sesuatu yang paling mulia. Upaya mendapatkan ilmu, upaya mencari ilmu, semuanya itu adalah kemuliaan. Ya, semuanya adalah kemuliaan. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian ada hamba-hamba yang mukhlasin, terpilih, dijadikan ikhlas sama Allah Ta'ala. Dari sekian banyak dipilih sama Allah, dijadikan bersih, dijadikan ikhlas, dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kalau kita pengen selamat, ya kita cari ini hamba-hamba yang mukhlasin. Dekati mereka, dekati beliau-beliau. Kalau kita dekat sama orang-orang yang selamat, maka kita akan selamat. Tapi kalau udah jelas ruwet kok dideketin, nah sudah jelas gak beres kok dideketin. Kitanya beres, deket-deket sama gak beres. Alih-alih nyeret, akhirnya keseret. Gini, kita kurang pandai berenang, mau nolong orang tenggelam di tengah laut. Kemungkinan besar tertolong atau ikut tenggelam. Ikut tenggelam. Lawang yang ahli saja belum tentu bisa, ya apalagi yang setengah ahli. Makanya jangan gaya, oh saya dekatin itu yang begitu-begitu, mau saya selamatkan. Menyelamatkan itu caranya banyak. Nah, deketin itu butuh kemampuan dan kekuatan ilmu yang luar biasa.
Alih-alih kamu menyelamatkan, nantinya akhirnya jadi kamu yang butuh diselamatkan. Ya naudzubillah min dzalik. Karena itu hati-hati.